lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat Allah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid kita tercinta ini untuk mengikuti pengajian ayum-ayum. Semoga setiap langkah jamaah semua mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah kaki satunya lagi mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah rahimakumullah, sebelum rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kalam ilahi, yang ketiga adalah pengajian inti Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dengan tema Hijrah Membawa Berkah bersama guru kita Ustadz Ahmad Sudrajat. Kemudian selanjutnya adalah tanya jawab. Di sini kami buka 2 pertanyaan saja. Dan yang terakhir adalah informasi-informasi dan ditutup. Jamaah rahimakumullah, marilah kita buka pengajian rutin bulanan kita setiap Ahad kedua ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Dimas Rian Herdiansyah dari Bumen RT 23. Ya, kepada Mas Dimas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ فِي الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga menjadi amal soleh bagi yang membaca dan rahmat yang Allah turunkan bagi kita semua yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimakumullah, menginjak acara selanjutnya ada pengajian inti Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dengan tema hijrah membawa berkah. Hijrah itu pasti membawa berkah, rahmat dan limpahan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada pertanyaan, apa itu hijrah ya? Apakah hijrah pada masa Rasulullah sama dengan hijrah pada masa sekarang? Kalau hijrah pada masa sekarang, apa yang kita lakukan? Sedangkan kita sekarang berada di tahun baru hijrah atau hijriyah. Dan sebelumnya nanti di acara informasi-informasi ada kabar gembira bagi bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak-anak cucu-cucu pemuda atau bapak-bapak muda, nanti akan kita kabarkan di akhir pengajian insya Allah. Dan kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Sudrajat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian ayam di Masjid Baitul Qadar Bumen, Kota Gede. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, semua karunia, semua anugerah yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Kenikmatan yang sangat banyak, termasuk kenikmatan kita dipertemukan dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dalam keadaan yang berbahagia meskipun mungkin kagungan utang. Lola ya. Ya makanya kan doanya kan barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan gitu kan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka yaj'al lahu makhrajan, maka akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau jalan keluar itu berarti kalau ada masalah diparingi gampil. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diparingi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kan gitu. Maka kalau orang yang bertakwa itu mestinya tidak stres ya, tidak khawatir, tidak terus tidak cepat nalar. Tidak cepat nalarnya. Kenapa? Karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu kalau kagungan utang ya kita Sahur. oh ya tentu saja kalau utang itu wajibannya di sahur. Tetapi tidak perlu khawatir kita ini waduh utang. Nah, kenapa? Insya Allah Allah akan paring jalan dan paring rezeki. Amin.
Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah bagi junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in serta orang-orang soleh setelah mereka. Bapak Ibu saya hormati Allah, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana biasanya saya mendapatkan amanah untuk matur di hadapan Bapak Ibu sekalian pada hari Ahad pekan yang kedua di setiap bulan, dan pagi hari ini karena ini masih berada di bulan Muharram, masih di suasana tahun baru Hijriah, maka tema yang diberikan oleh panitia itu adalah terkait dengan hijrah. Nah, judulnya kemudian hijrah membawa berkah. Nah, Bapak Ibu Allah, saya ingin melihat sedikit, barangkali ini sesuatu yang mungkin saya yakin ini bukan kali pertama disampaikan ya. Bagaimana ceritanya ketika kaum muslimin itu kemudian memiliki penanggalan sendiri, memiliki kalender yang berbeda dari kaum-kaum dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi inilah kenapa kemudian disebut sebagai tahun baru, ya karena hijrah ini menjadi penanda, menjadi awal mula penanggalan kalender Islam, yaitu penanggalan kalender Hijriah. Bapak Ibu rahmati Allah, pada masa dulu, jadi ketika Rasulullah SAW itu di awal-awal atau kaum muslimin berada di awal perkembangannya, jadi kaum muslimin itu belum punya penanggalan. Kalau nama bulan itu sudah dikenal sejak sebelum Rasul lahir, itu sudah ada penanggalan, ada bulan, nama bulannya sudah ada. Kita kenal Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani, dan seterusnya sampai terakhir Zulhijjah. Persoalannya adalah tahunnya berapa. Nah, tahun itu Bapak Ibu rahmati Allah, pada waktu itu yang namanya tahun. Kalau sekarang kan tahun itu kalau penanggalan Samsiah, penanggalan Masehi kan jelas tahunnya berapa, 2025. Kalau tahun Hijriah 1447. Jadi jelas angkanya, tahun berapanya itu jelas. Kalau pada masa dulu itu tidak ada tahun angka itu. Tahun itu berdasarkan momentum atau berdasarkan kejadian peristiwa yang diingat-ingat pada tahun itu, ada tahun apa, ada kejadian apa yang luar biasa. Contoh misalnya adalah Rasulullah SAW itu lahir pada tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa diberi nama tahun gajah? Soalnya ada pasukan perang. Nah, karena pada tahun atau pada saat Rasul lahir itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yang sangat diingat-ingat oleh bangsa Quraisy khususnya dan bangsa Arab pada umumnya, yaitu kedatangan pasukan gajah, pasukan Raja Abraha dari Abyssinia atau dari Habsyah, sekarang Ethiopia ya, yang membawa atau menggunakan kendaraan gajah, dan pasukan itu bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini gambar saja, ini gambar saja ada pasukan gajah kemudian dijatuhi kerikil atau batu kecil yang dikatakan Allah itu dari neraka kan gitu. Nah, itulah kemudian pasukan itu hancur. Nah, karena itulah maka kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, tahun di mana Rasul lahir itu kemudian disebut sebagai tahun gajah. Jadi tahun ini tidak ada tahun angka itu, tapi adalah tahun yang berdasarkan peristiwa yang pada waktu itu lagi, kalau bahasa kita ini viral. Apa ini? Nah, kalau Indonesia mungkin kita belum punya
banyak tahun gitu, dan mungkin sekarang namanya adalah tahun korupsi, karena korupsi juga mungkin. Nah, Bapak-Ibu rahmati Allah, kenapa hijrah itu dijadikan patokan awal tahun Islam? Ini permulaannya adalah karena pada masa Umar bin Khattab itu ada sebuah peristiwa di mana ada yang disebabkan atau diawali karena surat-surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar kepada para gubernurnya di berbagai wilayah kaum muslimin itu rano tanggali, tidak ada tahunnya. Jadi berawal dari surat-surat yang tak bertanggal yang diterima Abu Musa al-Asy'ari. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai gubernur Basrah. Kalau sekarang itu Basrah itu ada di mana, Irak, di Irak. Pada waktu itu ketika ada surat dari Khalifah Umar, Abu Musa itu ibaratnya mengeluh, itu sambatnya apa? Karena surat-surat itu ternyata tidak ada tanggalnya. Ya, dia kemudian Abu Musa al-Asy'ari kemudian menyampaikan kepada Umar bin Khattab, telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda ning rono tanggali. Dan riwayat yang lain dikatakan bahwa telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mukminin, yaitu dari Umar bin Khattab sebagai khalifah kaum muslimin pada waktu itu. Namun kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan terhadap surat-surat itu. Kami telah membaca surat dari yang dikirim pada bulan Sya'ban, tapi kami tidak tahu Sya'ban kapan, Sya'ban tahun saat ini atau Sya'ban tahun yang lalu. Jadi misalnya ada surat, ya apalagi ketika perjalanan dari Madinah tempat Khalifah Umar itu memimpin sampai kemudian sampai Basrah itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang WA sekarang juga diterima, ya canggih. Meskipun jamnya mungkin beda, jam matahari ya. Saya pernah dulu ditagih kerjaan segera mengumpulkan tugas gitu. Pada waktu itu saya baru selesai subuhan, wes dioyak-oyak pakai WA, tolong segera dikumpulkan Ustadz. Sebentar Ustadz, di sini sedang subuhan, baru selesai subuhan. Padahal di sini kenapa ya? Karena pada waktu itu saya terima suratnya, terima WA-nya ada ketika sedang umroh. Sementara di sini sudah jam 10 jam 10 di sini dikirim gitu, sampai di sana baru selesai subuhan. Jadi yang semacam itu ya bisa saja, tapi bahwa surat itu sampai pada saat yang sama. Kalau sekarang, kalau dulu enggak, ribuan kilo harus dilewati, dan sarana untuk bisa ke sana kendaraannya hanya pakai, paling cepat ya pakai kuda. Oleh karena itu kalau kemudian dapat kiriman surat misalnya bulan Sya'ban, ini bisa jadi pertanyaannya Sya'ban tahun kapan kan gitu. Nah, oleh karena itu ketika kabar itu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian para sahabat diajak bicara, ini piye carane ben kita ini punya tahun mulai dari kapan. Nah, kalau sekarang tahun 2025 itu ditandai dengan apa Bu? 2025 itu kok sekarang tanggal tahun 2025 Masehi, dan dihitung dari masa lahirnya Nabi Isa al-Masih. Jadi jarak antar Nabi Isa al-Masih lahir sampai saat ini itu sudah lewat 2025 tahun. Nah, besok tahun berikutnya 2020 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau kaum muslimin mulai tahunnya dari sejak kapan? Nah, ketika itulah rembukan di antara kaum muslimin. Ternyata ada banyak pendapat. Ada yang dikatakan dihitung dari sejak kelahiran Nabi,
ada yang dihitung dari sejak kematian beliau, wafatnya Rasul, ada yang dihitung dari hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah, atau dihitung saja sejak beliau diangkat menjadi Rasul. Usulannya banyak, tetapi akhirnya kemudian Umar bin Khattab memilih bahwa dimulainya tahun Islam itu dimulai daripada saat Rasul melakukan hijrah. Itulah tahun pertama hijrah, yang kebetulan juga pada waktu itu terjadi pada bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, itu ceritanya kenapa kemudian kita ini punya penanggalan, punya kalender sendiri yang namanya penanggalan Hijriah. Dan hijrah itu kenapa kemudian dipilih oleh Umar bin Khattab? Karena hijrah itu adalah bagian dari dakwah Nabi yang paling penting. Ya, kalau ada kelahiran Nabi penting enggak? Oh ya, penting. Nabi diangkat, Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi, penting enggak? Penting. Tetapi ternyata kemudian oleh Umar bin Khattab yang dianggap paling penting itu adalah pada saat Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, ini makna hijrah, ya, pindah. Jadi hijrah, kenapa dianggap penting? Ya, ini maka kita harus tahu maknanya hijrah itu apa. Hijrah secara bahasa, maksudnya secara bahasa itu apa ya? Hijrah tapi makna yang bisa dimengerti. Kenapa? Karena ada bahasanya. Itu hijrah itu contoh misalnya gini, sholat itu artinya apa, Bu? Kalau makna bahasanya apa sholat itu? Doa. Tapi kalau kemudian makna syariatnya apa? Sholat itu serangkaian ibadah dimulai dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Jadi ada makna bahasa, tapi juga ada makna syar'i. Indonesia ada nggak ya? Nanti tolong dicarikan contoh ya. Ada nggak makna bahasa itu apa yang bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian dengan mudah itu? Oke, hijrah secara bahasa itu maknanya atau berasal dari kata hajaro, yang maknanya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, kalau masjid di tempat Ibu ya, di Winong itu namanya adalah Nurul Hijrah. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah tidak ke sana. Nurul Hijrah kenapa? Karena di situ penghuni perumahan semuanya adalah orang yang hijrah dari tempat yang lain, karena tidak ada penduduk aslinya. Ya, itu tahun dulu, maka namanya kemudian masjidnya Nurul Hijrah. Jadi hijrah itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian misalnya dari Bumen pindah ke Jakarta, berarti makna bahasanya saya sudah hijrah. Atau mungkin di antara Bapak Ibu kan ada yang dari tempat yang lain kemudian hijrah ke Bumen. Oleh karena itu maka kemudian maknanya kalau dalam kamus ya meninggalkan tempat dan negeri asal dan berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Dan itulah yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu ketika beliau pindah dari Makkah ke Madinah. Ini saya pikir bukan sesuatu yang baru. Maka ke Madinah itu kalau jaraknya itu berapa itu? 347 km, ya sekitar 350 km kalau ditarik garis lurus straight. Nah itu 347 atau 350 km. Berarti ini Surabaya. Sini Surabaya ya? Ya. Nah. Saya kan Surabaya. Oh nggak tahu ya, alhamdulillah. Berarti Jogja Surabaya kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, tetapi pada waktu itu saya baru tak paham kenapa kemudian Rasul ketika hijrah itu belok-belok ini Pak. Jadi kalau Rasul itu ternyata nggak lurus gitu. Ada penjelasannya Bapak Ibu?
kok bisa muter-muter gini? Nah, itu satu, cari yang aman. Ternyata yang kedua ada alasannya, yaitu kenapa kalau panjenengan berso wilayah antara Makkah dan Madinah itu ya isinya watu. Bukit-bukit batu itu banyak sekali. Ya bisa aja garis lurus, tapi nanti risikonya ya kayak turun gunung berat. Maka kemudian akhirnya nyari celah-celah lewat di antara bukit-bukit atau batu-batu, gunung-gunung batu itu. Ya, kalau sekarang lurus jalan bebas hambatan perapatan Weraono atau yang naik kereta cepat itu cuma 1 jam saja karena kecepatan keretanya 300 km per jam. Ya, dari Madinah ke Makkah atau sebalik dari Makkah ke Madinah sekitar. Sekarang zaman dulu ini butuh waktu yang lama. Selain cari tempat yang aman atau wilayah yang tidak jadi antara kalau yang ini misalnya Bapak Ibu, ini kalau garis yang merah itu garis yang biasa dilewati oleh orang dari Makkah ke Madinah. Tapi kalau Rasul kemudian mencari jalan yang menyelisih yang hijau itu, tujuannya apa? Supaya tidak diketahui orang, khususnya orang-orang Quraisy. Jadi itulah kenapa kemudian jalannya kok beda ya, tak ada yang merah, ada yang hijau. Ini hijrah, Rasul pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, kalau secara syar'i, nah ini makna secara syar'i, makna yang difahami oleh syariat apa? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Misalnya Imam Al-Jurjani mengatakan misalnya bahwa hijrah itu adalah pindah dari Darul Kufr kepada Darul Islam. Dari mana itu? Dari fakta bahwa Rasul dulu meninggalkan Makkah yang pada waktu itu masih merupakan Darul Kufr menuju kemudian Madinah yang kemudian menjadi Darul Islam. Nanti kita bicara Darul itu apa. Sementara kalau Ibnu Hazm itu adalah hijrah itu maknanya tobat, meninggalkan segala macam dosa. Jadi orang yang dulunya itu biasa melakukan maksiat, nah ada saatnya hijrah. Apa? Kemaksiatan itu ditinggalkan. Orang tahu sholat, kemudian setelah ikut pengajian ini langsung mulai saat ini saya tidak akan meninggalkan sholat. Nah itu namanya adalah hijrah menurut Ibnu Hazm. Tapi ada juga Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa hijrah itu meninggalkan dan menjauhi keburukan. Hampir sama sebenarnya. Jadi hijrah itu meninggalkan dan menjauhi keburukan dan mencari, mencintai dan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau orang pengen baik dengan cara meninggalkan segala sesuatu yang buruk, yaitu kategorinya adalah ya, hijrah dalam pengertian syar'i. Maka ada artis hijrah. Dulunya nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Yang dulunya nggak pernah sholat, sekarang sholat. Kemarin nggak terpikir naik haji atau umroh, saya ini saben tahun haji. Wah, ada itu. Buka lembaran baru, nanti kita bahas nanti Bapak Ibu. Ya, jadi itu makna syar'i secara hijrah. Makna hijrah secara syar'i, bahwa hijrah itu tidak maknanya bukan hanya berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dari satu keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik, dari keadaan yang suka dengan kemaksiatan menjadi suka dengan ketaatan. Nah, hijrah caranya juga begitu, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau mengatakan bahwa yang namanya hijrah itu adalah keluar dari Darul Kufur, sama sebagaimana tadi pendapatnya Imam Al-Jurjani, keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Dan apa itu Darul Kufur? Darul Kufur itu adalah wilayah yang tidak menerapkan syariat, keamanannya tidak di tangan kaum muslimin, sekalipun mayoritas penduduknya
Muslim. Dan itulah yang kemudian terjadi pada waktu Rasul hijrah meninggalkan Makkah. Kenapa? Ya karena di Makkah meskipun ada perintah sholat, tapi kalau sholat ketahuan ya disiksa. Ada orang yang beriman kepada Rasul mestinya kemudian disambut gembira oleh kaum muslimin, tapi oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu ya dimusuhi, dipukuli, bahkan mungkin ada sebagiannya yang dibunuh. Itulah kondisi yang kemudian disebut sebagai Darul Kufur. Nah, berpindah kemudian Darul Islam. Apa yang dimaksud dengan Darul Islam? Para ulama mengatakan adalah sebuah wilayah, sebuah negeri yang menerapkan syariah secara kafah, secara total dalam semua aspek kehidupan dan keamanannya. Maksudnya keamanannya itu bahwa siapa tahu yang menjamin keamanan, siapa yang melindungi itu adalah kaum mukmin. Itu namanya Darul Islam. Nah, kalau kita sekarang Bapak Ibu saudara rahmati Allah melihat ya tipologi itu apa ya? Tipologi itu jenis-jenis kejahiliahan yang disebut dalam Al-Quran itu ternyata ada 4 macam. Jadi 4 macam, ada penyebutan jahiliyah dalam Al-Quran yang itu dari situ kita bisa mengambil sifat, bisa mengambil oh ini yang disebut jahiliyah itu yang ini langsung disebut oleh Allah itu dalam kitabnya, dalam Quran. Yang pertama yang namanya jahiliyah itu adalah jahiliyah dalam keyakinan, dalam akidah. Akidah yang jahil itu seperti apa? Nah, ini misalnya adalah sampaikan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-154 ketika Allah mengatakan yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Yazunnuna, mereka itu berprasangka billahi kepada Allah ghairal haqqi, tapi persangkaannya itu enggak benar. Persangkanya misalnya apa? Bahwa Allah itu punya apa? Wakilnya wujudnya apa? Adalah berhala-berhala. Maka kalau minta kepada Allah, minta kepada siapa? Ya berdoanya kepada berhala-berhala itu. Seolah Allah itu punya apa namanya? Punya sekutu, punya anak buah, punya orang, ada zat-zat benda-benda yang dari situ orang bisa mewakilkan urusannya kepadanya. Jadi kalau bahasa yang lain itu, jadi orang-orang Mekah itu dulu, orang-orang musyrik itu bukan menyembah berhala sebenarnya, tapi berhala itu dijadikan sebagai perantara menuju Allah. Mau berdoa kepada Allah, Allah rakyat. Jadi orang-orang Quraisy itu bukan nggak yakin dengan Allah, mereka yakin bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan mereka. Hanya saja mereka itu punya pendapat kalau berhala-berhala itu bisa mengantarkan mereka kepada Allah itu. Jadi kalau berdoa kepada berhala, nanti berhalanya yang akan menyampaikan kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah itu punya, kalau bahasa kita ini ya sekutu, tapi apa maknanya ya? Sekutu itu apa? Punya makhluk-makhluk lain yang kemudian disamakan atau dianggap sama sebagaimana Allah. Jadi itu yang namanya musyrik itu begitu. Maka kemudian dikatakan yazunnuna billahi ghairal haqqi. Mereka orang-orang Quraisy itu punya prasangka punya ya dugaan. Wah, nek aku njaluk tulung kepada berhala Hubal, Lata, Uzza misalnya, wah itu nanti sama saja saya minta kepada Allah. Ya, kalau kita sekarang itu, kemarin anak saya KKN di sebuah tempat di Gunung Kidul dekat pantai. Saya tanya, ya kayaknya minggu-minggu beginilah. Saya tanya kegiatannya apa hari ini? Dia bilang kalau anak saya masak, tapi teman-temannya ke pantai. Ngapain ke pantai? Larungan, nonton larungan. Jadi apakah mereka itu tidak percaya kepada Allah? Percaya, juga
juga yang melakukan larungan itu ya kudungan ya pakai kopiah. Kalau ditanya KTP-nya apa ya KTP-nya apa. Kalau ditanya agamanya ya KTP-nya menunjukkan Islam. Percaya pada Allah? Oh percaya mas. Nah kenapa melarung? Ya karena ini tradisi, ya karena ini adalah bagian dari menghormati yang menguasai laut. Karena yang menguasai laut itu ternyata memberikan kehidupan secara langsung buat mereka. Mereka lah yang kemudian membuat laut itu jadi banyak ikannya. Mereka yang membuat laut jadi aman untuk dilayari. Jadi itu mereka punya prasangka bahwa dengan larungan, dengan memberikan maaf, apakah Allah butuh sesaji? Tidak. Boten. Tapi mengapa kemudian mereka melarung sesaji? Karena berharap bahwa dengan melarung sesaji itu maka kemudian sing bau reksa laut itu bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Itulah yang kemudian yazunnuna billahi ghairal haqqi. Prasangka kepada Allah tetapi dengan prasangka, dengan dugaan yang tidak benar. Berarti termasuk syirik ya? Melarung itu. Ji. Ambil ya omong. Ya kalau dia yakin melarung itu adalah kalau melarung itu dengan keyakinan bahwa ini memberikan sesaji kepada yang menguasai laut. Ya, makanya kan beribadah itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Nah, Nabi tidak menuntunkan yang demikian. Kalau dengan prasangkanya seperti itu ya mau dikatakan apa lagi. Tapi kalau mungkin ya dugaan saya, meskipun semoga semoga tidak salah. Mungkin juga ada orang-orang yang memang kenapa larungan? Oh ini soalnya larungan ini juga rame Pak. Nek rame ini juga ada orang teko keh aku dodolanku laris. Jadi ayo kita larungan ben rame pariwisata. Nah mungkin kalau seperti itu mungkin tidak sampai kepada kesyirikan, tetapi itu perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena membuat orang bisa jadi jatuh pada syirik. Ya, ini saya tidak tahu karena tidak nanya satu-satu sih. Jenengan ngelarung apa Pak? Kalau sudah tahu alasannya kenapa ngelarung itu barangkali itu bisa disimpulkan. Oh ini syirik apa bukan? Tapi kalau tidak tahu ya dugaan saja kan, artinya hanya sampai pada persangkaan saja. Oleh karena itu kalau yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah, maka dugaan seperti itu dugaan yang jahiliyah, dugaan yang tidak tepat. Jahiliyah juga disebut dalam Quran itu dalam masalah penampilan, dalam masalah perilaku. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah, ini pedoman atau panduan untuk kaum perempuan, hendaklah mereka itu waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah-rumahmu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian itu tabarruj itu apa? Berhias. Ya, berhias itu dengan apa? Apakah selalu make up? Bukan, menggunakan pakaian. Kenapa disebut berhias? Karena kalau tabarruj, kalau berhias itu terus jadi pusat hadiah. Wah, pakai alis, pasang alis alisnya ditebelkan. Nah, apalagi bulu matanya dipasangi bulu mata yang palsu, ada yang betul mata palsu. Apalagi dikasih warna-warna di ujung hidung itu supaya hidungnya kelihatan, kalau dari depan kelihatan mancung. Nek sekolah samping ya rasa ditipu kan. Tapi kalau dari depan itu diwarnai dengan warna tertentu itu jadi kelihatan kayak bangir gitu. Tapi kalau dari samping ya
Ya gitu. Ternyata. Nah, bibirnya dikasih merah-merah gitu ya. Nah kalau itu berlebihan maka tabarruz, namanya tabarruz. Dan tabarruz itu disebut sebagai tabarruz jahiliyati, tabarruz jahiliyati ula. Itu seperti berhiasnya orang-orang Arab jahiliyah pada masa dulu. Ada juga jahiliyah itu dari sisi fanatisme golongan. Allah mengatakan irja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata jahiliyah. Ketika orang-orang kafir itu menanamkan dalam diri mereka itu kesombongan. Sombongan yaitu kesombongan yang disebut oleh Allah, kesombongan hamiyyata jahiliyah. Sombong disebabkan karena apa? Karena fanatisme, karena asobiyah. Kadang-kadang orang Jawa itu merasa wah ini Indonesia ini mainlah Jawa. Nek orang Jawa ini Sumatera, Kalimantan ora maju. Ya, ini namanya adalah fanatisme golongan. Kenapa orang-orang Yahudi di Israel sana itu membantai? Itu juga karena mereka merasa lebih baik dibandingkan dengan orang-orang selain mereka, termasuk mereka kaum muslimin yang tinggal di Gaza, di Palestina. Ada juga jahiliyah itu dari sisi sistem atau hukumnya. Allah dalam surat Al-Maidah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum dari Allah Subhanahu wa taala liqaumin yuqin, bagi umat yang yakin. Nah ini jadi jahiliyah itu disebut dalam Quran pada banyak hal, pada banyak bisa berupa kejahilian dalam masalah keyakinan, jahiliyah dalam masalah berpakaian, berhias, jahiliyah dari sisi merasa sombong karena merasa lebih baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa dari umat yang lain, maupun juga jahiliyah dari sisi aturannya. Ini kalau kita melihat masyarakat sebelum hijrah, ya, yaitu masyarakat Quraisy di Mekah, dan setelah itu kemudian menjadi masyarakat setelah hijrah sebagaimana di Madinah. Ini saya lewati saja. Dan hijrah itu Bapak Ibu sekalian mati Allah pada masa Rasul itu jadi peletakan, kalau istilah kita ini, peletakan batu pertama peradaban Islam. Hijrah itu menjadi satu batu. Kalau panjenengan ini bangun masjid ini, saya yakin pasti ada satu batu yang pertama kali diletakkan. Bahkan mungkin peletakan batu pertama itu kadang-kadang ada seremoninya. Terus deh, batu pertama sih dengan menanam bangun, bukan? Atau siapa dulu? Pak Camat atau Pak Bupati? Ya masih diamukan Pak. Siapa yang pertama kali meletakkan batu pertama? Tapi dari batu pertama itulah kemudian dibangunlah kemudian pondasi secara utuh, kemudian dindingnya, kemudian atapnya dan seterusnya. Dan peradaban Islam, masyarakat Islam juga begitu. Pertama kali itu ya ditandai dengan pada saat hijrah itu. Nah ibarat batu itu ya, akhirnya batu ketika ditata menjadi apa ini? Menjadi tembok, bahkan kemudian menjadi benteng. Bentengnya, ini gambaran benteng Konstantinopel. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, demikian pula ketika hijrah maka dibangunlah kemudian peradaban Islam. Dulu hanya sak Madinah itu Bapak Ibu, hanya sak Madinah saja. Demikian pula kemudian pada masa Rasul itu meluas sampai kemudian akhirnya pada saat Khilafah Rasyidah ya sudah lebih luas lagi sampai ke Irak dan sebagainya. Kemudian pada saat Bani Umayyah itu bahkan sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol, sampai ke India. Pada masa Abbasiyah itu sampai ke Uzbekistan dan seterusnya, di mana Uzbekistan, di Asia Tengah. Nah saat Utsmaniyah, wah itu ke barat itu, ke Eropa, bahkan sampai ke Austria,
di tengahnya, di jantungnya Eropa. Nah ini yang besar-besar gitu ya. Nah tapi juga hijrah itu dari pribadi yang dulunya ahli maksiat menjadi ahli taat. Tadi saya sampaikan, tadi diawali ada spill dari Ustadz Iqbal ini terkait dengan rencana untuk mengadakan kajian pemuda. Karena hijrah itu ya tidak memandang usia Bapak Ibu. Yang jelas adanya perubahan, dan perubahan seawal mungkin tentu saja lebih baik. Perubahan yang segera sejak kita tahu, sadar tentang kebaikan dan keburukan, maka tentu itu yang paling utama. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah tahu usianya sampai kapan. Kalau saya niatnya itu nanti saya berubah hijrah, nanti kalau usianya sudah seusia Mbak Mul, ya kalau usia saya sampai seusia orang sering membandingkan toh, sebelah nek wis tuwa, nek wis mampu lemah. Ya masalahnya itu sampai tua apa enggak itu rahasia. Nah apalagi kalau yang sudah sepuh, mosok soalnya senom, ya kan nggak mungkin ya. Nah itulah yang kemudian disebut sebagai oleh Ibnu Hajar Al Asqalani itu dalam kitab Fathul Bari itu, bahwa hijrah itu ada dua macam, yaitu hijrah zahirah, ada hijrah yang sifatnya batin. Kalau zahirah itu ya tadi pindah dari satu tempat yang kondisinya itu kurang bagus, kurang islami, disebut sebagai darul kufur, menjadi darul Islam, tempat yang baik, tempat ini Kebumen ya, semoga menjadi tempat yang baik. Orang-orang yang dulunya tinggal dari tempat yang kurang baik ketika sampai Bumen, wah jadi peserta aktif pengajian ayung-ayung. Nah itu kan pengajian seperti ini kan tidak ada di semua tempat ya. Tapi ada juga yang disebut sebagai hijrah batin, yaitu meninggalkan apa saja yang diperintahkan oleh hawa nafsu dan selalu memerintahkan keburukan. Jadi hijrah batin itu meninggalkan apa saja yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya pengennya kalau malam pagi-pagi begini ya, hawa nafsunya pengennya ya istirahat setelah sepekan kemarin itu menyambut gawe. Tapi kok undangan pengajian ayo, maka hawa nafsunya, perintah hawa nafsunya yang ingin istirahat tadi kemudian dilawan, hadir di pengajian. Nah, dan ini bersegera, ayatnya saya yakin sudah kita hafal semua. Al-Imran 133, wasari'u. Wasari'u ini apa Bu? Bersegeralah, cepet-cepetan. Kalau lomba itu atau bahasa Inggris wabadiru, berlomba-lombalah. Jadi kebaikan. Kalau kebaikan itu jangan nunggu engkau, tanpa tapi, tanpa nanti. Wah, kalau para motivator begitu. Kalau kebaikan itu jangan harus segera, tidak, atau tanpa tapi. Tanpa tapi itu berarti perubahan yang bersyarat. Aku sholat nek rezeki gue oke, nah itu namanya dengan tapi ning, ya gitu kan. Aku akan rajin datang ke pengajian ayam nek utang gue lunas. Jangan ya bersegera, cepet-cepetan, tidak usah nunggu. Nah, tanpa tapi, tanpa nanti, engko, sok baik. Ya ada undangan, enggak yuk tidak, sesok. Nih, nah salah satu yang kemudian ingin saya sampaikan terakhir barangkali, bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa manusia itu pada hari kiamat nanti itu tidak akan bergerak kakinya. Maksudnya itu tidak akan berpindah dari satu posisi, akan ditanya sampai dia menjawab. Salah satu yang ditanya oleh Allah itu tentang umurnya. Umur entek nggo
Umurnya habis untuk apa? Kalau umurnya habis untuk bermaksiat, naudzubillah, ya kan? Nah ini yang oleh karena itu kalau kesempatan datang di saat muda, ya marilah monggo Bapak Ibu rahmati Allah, tidak penting untuk nengok ke belakang, biar aku ngene, biar aku mono, ya, biar banyak kesalahan dulu, banyak kejahatan yang saya lakukan, gak usah dilihat, kubur dalam kegelapan masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Kita buka gerbang hari esok yang lebih baik dari saat ini, dari lembaran baru tadi. Dan gak usah khawatir, jangan pernah berhenti memperbaiki diri kapanpun, dan teruslah bergerak karena hidup itu bergerak. Kalau motor tidak hidup, bergerak betul tak? Bisa jalan nggak? Tidak. Motor itu harus bergerak. Walau kadang penuh tantangan, gerunjal, simpangan jalan macam-macam, tapi selama bersama Islam insya Allah akan menang. Ini bahasa saya. Demikian Bapak Ibu sahabat Allah, 14 ternyata 10 menit panggotan setimbal. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga ada manfaat, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang kemudian dapat berkah, karena berkah itu maknanya adalah diantaranya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Demikian Bapak Ibu sahabat Allah, dari saya semoga ada manfaatnya. Yang pangapunten jika banyak kekurangan. Dan Allah yang majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, betapa bagusnya penjelasan dari Ustaz Derajat tadi, karena mengambil dari kitab-kitab para ulama ya. Seperti pesannya Rasulullah, apa itu orang yang hijrah? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah larang kepadanya. Berarti setiap tahun usia kita sebenarnya semakin berkurang. Dengan tahun baru Hijriah ini kita diingatkan supaya tahun baru ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kami buka 2 pertanyaan. Monggo silakan. Ji, monggo mau bertanya, mau diskusi. Monggo Pak Ji. Dari Basen, dari Darussalam. Monggo. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Yang pertama terkait kalender hijrah ya Pak Ustaz. Tadi di awal itu dimulai dengan ada sholat yang tidak bertahun gitu ya, sehingga Khalifah Umar bin Khattab itu jadi mengumpulkan teman-temannya untuk membuat inisiatif membuat tahun kalender hijriah. Dan pertanyaan pertama terkait kalender dulu, tidakkah orang-orang masyarakat Arab, padahal waktu itu juga bangsa Arab kan sudah mengenal kitab dari Isa ya, dan seperti pamannya Siti Khadijah itu, Warokoh itu kan dia penerjemah kitab sendiri gitu. Tapi mungkin mereka kan sebenarnya mengenal kalender Masehi gitu kan. Kenapa tidak memakai kalender Masehi gitu? Apa alasan mereka tidak memakai kalender Masehi sehingga waktu bersunat itu tidak ada tahunnya gitu? Padahal itu kan sudah waktu jaraknya 571 dengan kelahiran Nabi ya. Kenapa? Apa iya sesederhana itu mereka ingin membuat kalender hijrah, tidak ada alasan lain gitu? Apakah masalah politis dengan atau yang lain? Kemudian terkait kalender juga, apakah masyarakat Arab jadi tidak tahu umur gitu? Misalkan waktu Nabi Muhammad nikah itu umur berapa, berarti mereka tidak tahu ya? Atau Siti Aisyah dinikahin Nabi Muhammad yang dibilang 10 tahun, 12 tahun, itu berdasarkan apa? Karena tahun hijrah itu kan belum ada gitu. Jadi apakah iya masyarakat Arab tidak mengenal usia mereka? Itu ya. Matur nuwun ya. Pada Terakhir satu lagi. sampun Pak. Sebenarnya satu orang satu pertanyaan. Ya, kenapa pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu tidak menggunakan kalender Masehi? Kenapa kok menggunakan kalender Hijriah? Kemudian yang kedua, kalau gitu bagaimana dengan orang-orang Arab pada masa dahulu menentukan usianya? Monggo.
Iya, betul sembilan Bapak. Yang pertama terkait dengan apakah masyarakat Arab itu tidak menggunakan kalender Masehi. Ya, perlu kita kemudian juga mungkin bisa memahami hal semacam itu. Kenapa? Karena dari satu sisi penentuan tahun atau penentuan pergantian bulannya saja itu berbeda. Penentuan tahun Masehi itu menggunakan Samsiah, ya, kalender Samsiah, kalender berdasarkan matahari, yang itu secara kasat mata bagaimana perubahannya itu malah tidak tampak. Kenapa? Karena berdasarkan kesepakatan tanggal 1, karena katakan misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 Juli. Berarti pergantian tahunnya, pergantian bulannya itu adalah pergantian di nanti tanggal 31 Januari, Februari, April, Mei, Juli. Berarti 31. Itu kan berdasarkan kesepakatan sebenarnya. Kesepakatan. Sementara pergantian bulan dalam penanggalan atau kalender Arab pada waktu itu kelihatan. Sesuatu yang nampak, ganti bulan itu tampak. Yaitu ketika bulan itu mulai dari kecil, bulan sabit, sampai kemudian bulan purnama, sampai kemudian di bulan menjadi semakin tua, hilang, nanti muncul lagi bulan sabit. Maka itulah yang kemudian dilihat oleh orang Arab. Maka bulannya itu ada, ini Muharram, ini Safar, dan seterusnya, Rabiul Awal, itu mereka tahu itu. Kenapa? Karena kelihatan pergantian bulannya itu. Maka bagaimana menentukan awal bulan? Ya di ruqyah saja, dilihat di ufuk yang bersih, tidak ada tidak ada gangguan, maka akan terlihat kemudian, oh ini ada anak bulan atau hilal kelihatan. Ini pertanda berarti besok tanggal 1. Berarti pergantian bulan Komariah itu, kenapa tiap maghrib itu? Ya karena itu. Karena begitu maghrib sudah agak gelap, matahari sudah turun, tetapi masih nampak kemudian jeleret, oh hilal. Berarti sekarang besok berarti sudah tanggal 1. Itulah, jadi maka karena kebiasaan perubahan atau kalendernya itu ternyata berbeda, meskipun mereka tahu bahwa orang-orang Romawi khususnya orang-orang Nasrani itu menggunakan penanggalan matahari, mereka paham itu, tetapi mereka tidak biasa dengan pergantian atau penentuan tanggal bulannya itu berbeda. Bisa dipahami ya Pak. Jadi karena yang satu itu menggunakan peredaran matahari, yang satu menggunakan peredaran bulan, maka ini bukan masalah apakah mereka tidak tahu, mungkin mereka tahu, meskipun saya juga meragukan karena sebenarnya penganut Nasrani khususnya di Makkah itu nggak banyak. Waraqah bin Naufal mungkin, tetapi dia juga bukan bukan penganut agama mayoritas kalau pada waktu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana usia. Ya saya tidak tahu bagaimana, tapi kalau kemudian Muharram, kemudian sampai kemudian terakhir Zulhijjah, jadi bulan pertama dulu itu ya begitu, Muharram itu bulan pertama dan Zulhijjah itu bulan terakhir ke-12. Maka bisa jadi kemudian cara menghitung mereka ya sudah berapa kali Muharram Zulhijjah, Muharram Zulhijjah, Muharram Zulhijjah, sampai kemudian akhirnya mereka bisa mengetahui berapa umurnya. Meskipun nggak mudah, memang karena tidak ada tanggalnya. Seperti yang saya tahu begitu, gajah, ya karena pada saat itu ada serbuan pasukan gajah. Pertanyaannya berjarak berapa tahun dengan misalnya tahun apa ya misalnya? Tahun saya dulu itu saya pikir itu kayak bukan feng shui, penanggalan Cina, ada tahun gajah, tahun kerbau, tahun ternyata nggak begitu.
Jadi gajah itu ya karena ada peristiwa itu saja sekali, nggak ada kemudian tahun kelinci, tahun monyet, tahun kerbau, yang ada. Dan paham betul, Allah lebih saya juga tidak begitu paham bagaimana caranya menentukan tahu, tapi ya tadi siklusnya dari Muharram Zulhijjah, berarti 2 tahun kan gitu. Allah lebih paham betul jika tidak memuaskan. Alhamdulillah, tadi karena diborong sudah 2 pertanyaan, jadi udah selesai tanya jawabnya. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah informasi. Yang pertama adalah donatur ayam-ayam bulan Juli bulan ini, yaitu ada 6. Yang pertama Ibu Hajah Yati, toko Lokajaya Elektronik RT 27, sejumlah Rp250.000. Yang kedua adalah Mbak Dr. Novita, keponakan Mbah Susiam RT 23, sejumlah Rp200.000. Yang ketiga Pak Warto, Mbak Pia Diasti RT 23, 2 box bakpia. Yang keempat adalah Pak Eko Pamiluhono RT 23, roti kembang waru 2 box. Yang kelima Mariam, gula 2,5 kilo RT 27. Yang keenam adalah Pak Imam, Puri Sewan Asri Bantul, berupa air kangen water 119 botol. Jadi itu yang bapak-bapak ibu-ibu terima itu adalah air kesehatan, namanya air kangen water dari Pak Imam. Kemudian informasi kedua, infak yang terkumpul pada kesempatan pagi hari ini, ayam-ayam 13 Juli pekan kedua, sejumlah Rp351. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya menjadi amal soleh bagi semua donatur dan bagi semua jamaah rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga adalah kami ucapkan matur nuwun yang sebesar-besarnya kepada tim sholawat Kampung Bumen Purbo Mangkuto. Semoga menjadi amal soleh bagi bapak-bapak semuanya. Amin. Dan selanjutnya kami ucapkan juga matur nuwun kepada Ustadz Ahmad Sudrajat atas ilmu yang telah dibagikan selama ini lebih dari 10 tahun membersamai kita. Kita ucapkan syukron jazilan wa jazakumullahu khair. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan informasi yang terakhir, ini yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah ada kabar baik bagi jamaah ayam-ayam semuanya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sudrajat tadi mengenai hijrah ya. Karena fenomena di Kampung Bumen, Pasiku, Basen, Purbayan dan sekitarnya, memang rata-rata jamaah itu, bapak-bapak ibu-ibu, itu banyak yang sepuh atau banyak yang non sepuh. Nah, alhamdulillah bapak ibu rahimakumullah, ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Insya Allah di Masjid Baitul Qadar mulai awal bulan Agustus, berarti mulai tanggal 2 Agustus hari Sabtu, itu insya Allah akan diadakan pengajian umum pemuda, khusus pemuda. Monggo kepada jamaah semuanya yang punya anak-anak atau cucu laki-laki yang seusia SMA atau kuliah, atau masih bapak-bapak muda, sudah rumah tangga tapi masih muda, itu di wilayah manapun, Bumen, Paseko, Basen, Purbayan, itu bisa diajak gabung ke forum pengajian pemuda di Masjid Baitul Qadar. Insya Allah setiap Sabtu malam atau malam Ahad. Nah, perdana nanti insya Allah tanggal 2 Agustus bapak-bapak ibu-ibu. Monggo anak-anaknya, cucunya bisa diajak. Nah, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu jamaah nanti bisa menghubungi Mbah Mulyadi atau bisa menghubungi saya atau Mas Rian atau Mas Dimas ya. Dengan adanya pengajian pemuda tersebut diharapkan bisa mencetak generasi yang islami, generasi yang Qurani, menjadi generasi penerus jamaah di masjidnya masing-masing dan menjadi pemuda-pemuda yang saleh. Amin. Ya, itu harapan kita semua ji, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Monggo. Biasanya kalau pertemuan pertama itu pemuda itu makan-makan dulu. Nanti ada makan-makan gratis bapak-bapak. Ya, demikian informasi dari saya. Selanjutnya adalah penutup.
yang akan disampaikan oleh Mbah Mulyadi. Monggo kepada Mbah Mul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu saderengipun pengasahan kedah pungkasi parengalan rumiyin kula ngaturaken sanget ageng panuwun dumateng panjenengan sedaya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sedaya kang sampun keparing rawuh wonten pengawasan wekdal menika. Linangkung wonten sanipun Bapak Ustaz Ahmad Sudrajat ingkang tansah anyarengi kita sedaya maringaken pangertosan babagan agama kita Islam. Mugi-mugi tindak panjenengan sedaya manjing dados ngamal saleh pikantuk ganjaran saking saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dumateng kadang kula selawatan berdoa kula mangke tetep dipun akhiri kanthi syukur sewu. Ananging saderengipun keparenga kula nyemetaken dumateng kula piyambak sumrambah panjenengan sedaya bilih kita gantos taun mboten saya enom mboten ajeg umure ning tambah sepuh. Saengga Allah paring kepengen wonten ing surat Al-Baqarah ayat 22 ingkang rumiyin sampun klaturaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bineo sira kabeh padha maidu marang kekuasaan Gusti Allah. Kamangka sliramu kuwi biyen ora ana. Banjur ingsun ngenengake sliramu. Banjur ingsun nggawe sliramu ora ana alias mati. Banjur ingsun paring gesang meneh lan bakal bali ana ngasan ingsun kanggo nampa ganjaran utawa siksaan utawi mundhut waing pakati. Amrih kita tansah emut, monggo kula dherekaken rakitan namung kaping 3 rengeng-rengeng sesarengan. Kula contoni mangke dipun tirakaken. Biyen aku ora ana, saiki aku ana. Biyen aku ora ana, saiki aku ana. Besok aku ora rengeng-rengeng ingkang ngaten nika andhale kita tansah emut bilih kita mboten badhe gesang sak lawase. Pramila kedah nyawisaken sangu kagem gesang benjang nalikanipun kita sampun marak sowan wonten sedaya Allah Subhanahu wa taala. Sanasengipun saking pengurus nyuwun bumi samudra pangasam mesti kemawon
Anggen kula nampi rawuh jenengan sedaya. Anggenipun saos palenggahan tuwin pakurmatan kepanggihan saged kepara kathah klentah-klentunipun nyuwun tuntuning samudra pangarsan. Monggo kula dherekaken namung kasih kanthi wasan hamdalah sesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Pak Jenal syukur sewu. Aturan ya Bu. Aturan ya